Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkanlah seseorang bekerja sepanjang hari untuk upah yang berjumlah sama dengan seorang lainnya yang bekerja hanya untuk 1 jam lamanya. Rasa keadilan kita akan sungguh terusik. Dilihat dari kacamata dunia dengan keprihatinan-keprihatinan dan peraturan-peraturannya yang berkaitan dengan keadilan, maka tidak sulitlah bagi kita untuk berpihak pada para pekerja yang berpikir bahwa karena mereka bekerja untuk waktu yang lebih lama, maka mereka harus menerima upah yang lebih banyak daripada para pekerja yang bekerja untuk waktu yang lebih sedikit. Hal inilah yang dinilai adil dan benar menurut kacamata dunia. Kelompok pekerja yang pertama mulai bekerja pada jam 6 pagi. Mereka bekerja di kebun anggur sekitar 12 jam lamanya, dan menjelang tengah hari dan di siang hari mereka sungguh bekerja di bawah terik matahari yang panasnya sungguh menyengat tubuh. Mereka semua bekerja untuk upah sebesar 1 denarius, sebuah uang logam Romawi yang bernilai 1 hari kerja.
Kelompok pekerja yang terakhir datang ke kebun anggur pada jam 5 sore dan bekerja untuk 1 jam saja. Mereka juga menerima upah dalam jumlah yang sama. Jadi, sungguh alamiah bagi kita untuk berpikir menurut rasa keadilan dalam kacamata dunia. Namun, yang luput kita pertimbangkan adalah bahwa Yesus sedang menceritakan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Keadilan bukan merupakan isu di sini. Saudara-saudari yang terkasih, tidak seorang pun dari kita pantas menerima sesuatu dari Allah karena perbuatan baik atau jasa kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang berhak membuat Allah berhutang kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki, bahkan hidup kita sendiri, adalah karunia atau anugerah dari Allah, pemberian gratis dari Dia. Kita tidak pernah dapat memperoleh hak untuk berelasi secara pribadi dengan Allah hanya karena disebabkan oleh pekerjaan baik kita. Dalam melayani Allah, kita menerima jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kita berikan kepadanya. Bekerja di kebun anggur di dalam kerajaan Allah bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah privilese. Jika kita menanggapi panggilan Allah sejak dini, hal itu tidaklah berarti kita disalahgunakan, melainkan dikaruniai. Apabila kita menanggapi panggilan Allah di kala hari sudah sore menjelang senja, kita juga dikaruniai. Santa Teresia dari Avila mengungkapkannya sebagai berikut. Kita harus melupakan jumlah tahun kita telah melayani Dia, karena jumlah dari semua yang dapat kita lakukan tidaklah bernilai apabila dibandingkan dengan setetes darah yang telah ditumpahkan oleh Tuhan bagi kita di atas kayu salib. Semakin banyak kita melayani Dia, semakin dalam pula kita jatuh ke dalam hutang kepadanya. Yesus menceritakan perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur selagi Dia melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menghadapi peristiwa salib. Kematian dan kebangkitannya telah mentransformasikan dunia dan memenuhinya dengan kasih-Nya. Pada waktu kita mengenal dan mengikuti Yesus, kita juga akan mengenal privilese melayani tanpa reserve dalam kebun anggurnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Paus Pius ke-10, Paus Ekaristi Kudus. Giuseppe dilahirkan pada tahun 1835 di Rise, Italia, sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Dalam keluarga, ia biasa dipanggil dengan nama kesayangan Beppe. Ayahnya seorang pegawai pos. Keluarga Sarto mengajarkan cinta kasih kepada Yesus dan gerejanya kepada ke-8 anak mereka melalui teladan cinta kasih dalam rumah tangga mereka. Melebihi segalanya, Giuseppe ingin menyerahkan hidupnya untuk membawa banyak orang ke surga. Ia rindu menjadi seorang imam, dan untuk itu ia dan keluarganya harus banyak berkorban agar ia dapat bersekolah di seminari. Tapi itu bukan masalah baginya. Ia bahkan terbiasa berjalan bermil-mil jauhnya dengan kaki kosong ke sekolah agar sepatunya yang satu-satunya jangan sampai rusak. Ketika usianya 23 tahun, Giuseppe ditabiskan menjadi seorang imam. Don Sarto berkarya di paroki-paroki miskin selama 17 tahun. Semua orang mengasihinya.
Don Sarto biasa memberikan segala yang ia miliki demi membantu mereka yang membutuhkan. Seringkali saudarinya harus menyembunyikan sebagian pakaiannya agar jangan sampai Don Sarto tidak mempunyai pakaian untuk dikenakan. Bahkan setelah Don Sarto diangkat menjadi uskup kota Mantua dan kemudian diangkat lagi menjadi kardinal, ia masih suka membagi-bagikan apa yang ia miliki kepada mereka yang berkekurangan. Ia tidak menyimpan apa-apa bagi dirinya sendiri. Ketika Paus Leo ke-13 wafat pada tahun 1903, Kardinal Sarto terpilih menjadi paus. Ia memilih nama Pius ke-10. Ketika ibunya datang mengunjunginya di Vatikan, Paus Pius ke-10 menunjukkan kepada ibunya cincin kepausannya. Ibunya berkata, "Kamu tidak akan mengenakan cincin itu hari ini jika aku tidak terlebih dahulu mengenakan cincin ini." Kemudian ibunya menunjukkan kepada Paus cincin emas ikatan perkawinannya. Secara istimewa, Paus Pius ke-10 dikenang karena kasihnya yang berkobar-kobar kepada Ekaristi Kudus. Bapa Suci mendorong semua orang untuk menyambut Yesus sesering mungkin, bahkan tiap hari. Ia juga menetapkan ketentuan yang mengizinkan anak-anak menyambut komuni kudus juga. Sebelumnya, anak-anak harus menunggu hingga usia 12 sampai 14 tahun untuk dapat menyambut Tuhan. Paus yakin bahwa komuni kudus memberikan kekuatan yang diperlukan untuk melakukan segala sesuatu demi kasih kepada Yesus. Paus Pius X percaya teguh dan amat mencintai iman Katolik. Ia menghendaki setiap orang Katolik mengenal dan mencintai keindahan kebenaran ajaran iman Katolik. Ia amat peduli pada tiap-tiap orang mengenai kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani mereka. Ia mendorong para imam dan para katekis membantu orang banyak mengenal iman mereka. Pius ke-10 juga mengerahkan banyak tenaga untuk memperbaharui liturgi. Sepanjang hidupnya, ia tertarik pada musik-musik sakral dan mendorong digunakannya lagu-lagu Gregorian di setiap paroki. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa ia beranggapan usaha untuk menggantikan segala bentuk musik gereja lainnya dengan lagu Gregorian tidaklah dikehendaki. Ia mendorong digunakannya juga komposisi modern dalam liturgi selama komposisi modern ini memenuhi standar musik liturgi gereja. Paus Pius ke-10 juga merevisi ibadat harian gereja. Paus Pius X teramat menderita ketika pecah Perang Dunia Pertama. Ia tahu bahwa akan ada banyak orang terbunuh. Ia mengatakan, "Aku akan dengan senang hati menyerahkan nyawaku demi menyelamatkan anak-anakku yang malang dari penderitaan yang mengerikan ini." Paus Pius ke-10 wafat pada tanggal 20 Agustus tahun 1914. Dalam surat wasiatnya ia menulis, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, saya berharap mati miskin." Paus Pius ke-10 dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1954. Pestanya diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Paus Pius ke-10 menulis, "Komuni Kudus adalah jalan tersingkat dan teraman menuju surga." Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran dan cinta kasih, Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan keteguhan para rasul. Ia menjaga iman yang benar dan mempersatukan dan memperbaharui segalanya dalam Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya
dan memperoleh ganjaran abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.